Ya, pertanyaan terkait saham-saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Penjelasan Bapak tentang masalah ini? Ya, penjelasan saya terkait saham-saham yang naik signifikan itu semuanya sudah diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dan juga oleh OJK. Begitu juga dengan saham-saham yang akan go public, akan tercatat di Bursa Efek Indonesia, sudah ditelaah terlebih dahulu oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian jika Bursa Efek Indonesia menyetujui, itu dilanjutkan lagi prosesnya ke OJK. Jadi yang memberikan izin perusahaan atau emiten itu untuk tercatat di Bursa Efek adalah OJK. Kalau terjadi penyitaan misalkan seperti kasus Wana Arta sendiri, kira-kira saham-saham masih ada di situ atau bagaimana pandangan Anda? Saham-saham yang disita kalau setahu saya bukan hanya saham-saham yang terlibat ditransaksikan di tahun-tahun 2012 ataupun 2018, tapi saham-saham yang tidak terkait pun ikut disita. Jadi ini adalah tuntutan gugatan nasabah-nasabah asuransi Wana Arta yang tidak tahu apa-apa, tapi uangnya ikut tersita, termasuk manfaat-manfaat dari polis asuransinya ikut tidak terbayarkan. Misalnya si pemegang polis itu sakit, harusnya dia mendapat penggantian dari asuransi, tapi asuransinya tidak bisa bayar karena aset-asetnya disita. Menurut pandangan ahli sendiri, kira-kira siapa nih yang salah kira-kira? Atau punya? Saya tidak bisa menentukan siapa yang salah dan yang benar, Pak. Tapi secara mekanisme perdagangan saham itu yang tadi saya kasih kesaksian. Jadi kalau saham-saham itu memang terlibat kejahatan, boleh-boleh aja disita. Tapi saham-saham yang tidak terkait itu seharusnya tidak disita. Contohnya nih, tadi dikatakan kejadian transaksi saham ini kan terkait Jiwasraya ya. Itu 2012 sampai 2018. Sedangkan ada nasabah yang membeli saham di tahun 2019, saham yang baru IPO, itu ikut disita. Seharusnya tidak ada hubungan. Gitu, Pak. Terakhir Bang, kira-kira harapan Abang di persidangan hari ini apa gitu? Harapan saya supaya cepat selesai. Jadi kasus penyitaan atau perampasan atau blokir saham ini bisa segera dibuka. Jadi pihak-pihak yang menyita melakukan verifikasi lebih detail supaya masyarakat tidak dirugikan dan juga tidak terjadi efek sistemik di pasar saham Indonesia. Menurut pandangan ahli sendiri, kira-kira bisa nggak terbuka ini nanti blokir ini? Kalau dari saya yakin karena memang khususnya ya nasabah-nasabah asuransi Wana Arta ini, mereka itu ketika membeli polis yang mereka tahu adalah membeli polis untuk melindungi misalnya tadi dari sakit penyakit, atau mereka melakukan investasi supaya di masa tuanya mereka bisa menikmati dari asuransi yang dibayarkan. Tapi ketika terjadi penyitaan seperti ini, tentunya harapan mereka hilang. Jadi misalkan nanti yang pensiun berharap bisa dapat uang pensiun dari asuransi, ternyata asuransinya aset-asetnya disita, tidak bisa melakukan pembayaran uang pensiun ataupun pembayaran biaya-biaya jika si nasabah sakit.